Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan basic konfigurasi mikrotik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjariani Pramdita Setiapawestri dari kelas 1C Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Sekarang kita masuk ke basic konfigurasi mikrotik yang pertama, yaitu manajemen MNDP. MNDP atau Mikrotik Network Discovery Protocol pada mikrotik merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan device yang menggunakan device mikrotik. Secara default, MNDP aktif pada semua perangkat mikrotik. Mikrotik memiliki protokol yang dapat melakukan broadcast domain melalui layar 2 sehingga membuat perangkat mikrotik bisa saling menemukan jika berada di jaringan layar 2. Perangkat yang support MNDP dan CDP dapat menemukan atau mengetahui informasi router lain seperti informasi identity router, MAC address, dan IP address. Sekarang kita masuk ke praktiknya. Untuk melihat perangkat mikrotik lainnya, kita bisa masuk ke menu IP address, lalu pilih Networks. Nah, di sini kita bisa mengetahui IP address, MAC address dari device mikrotik lainnya. Sekarang kita masuk ke tutorial selanjutnya. Tutorial yang kedua yaitu merubah identitas atau nama pada router port. Nah, untuk mengganti identitasnya cukup mudah ya, yaitu melalui menu sistem, kemudian masuk ke identity. Sekarang kita mari praktekkan. Untuk mengganti identitas nama router OS mikrotik, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke identity. Nah, di sini kita bisa merubah namanya. Yang pertama, yang sebelumnya namanya mikrotik, sekarang kita rubah. Misalkan praktikum 1. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis di sini akan juga berganti namanya. Sekarang kita masuk ke tutorial selanjutnya. Tutorial yang selanjutnya adalah hard reset atau soft reset. Hard reset digunakan dengan cara menjumper tombol reset atau fisik pada router board sambil menyalakan RB. Cara ini digunakan ketika tidak bisa mengakses router board baik melalui Winbox atau terminal konsol. Caranya sebagai berikut. Sebelum kondisi mikrotik pada kondisi off atau mati, cari tombol reset pada router board. Tekan tombol reset dengan jarum atau ujung bolpoinnya secara perlahan atau jangan terlalu keras, sambil memasukkan power injector ke RB. Tahan beberapa saat sampai router board berkedip beberapa kali. Jika sudah selesai konfigurasinya, akan kembali ke pengaturan pabrik dengan memiliki IP 192.168.88.1 pada interface-nya. Biasanya tombol reset ini terdapat di bagian belakang router. Ini untuk hard resetnya. Pada soft reset ada 3 mode yang bisa dilakukan, yaitu keep user configuration, yaitu semua user dan password yang ditambahkan tidak akan terhapus. Jadi selain user dan password semua akan terhapus. No default configuration, semua konfigurasi akan di-reset atau dihapus tanpa terkecuali dan tidak akan membuat router menjadi settingan default pabrik. Do not backup, semua konfigurasi akan di-reset termasuk file backup. Ketika melakukan reset RB atau router board secara soft reset, maka dapat memilih salah satu dari ketiga type soft reset tersebut. Nanti hasilnya semua konfigurasi akan ke reset dan sama hasilnya ketika kita menggunakan hard reset, yaitu akan mengembalikan settingan router menjadi pengaturan pabrik. Berikut tutorialnya. Untuk melakukan soft reset, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke sistem, kemudian masuk ke reset configuration. Nah, di sini ada 3 mode, yaitu keep user configuration, yaitu semua user dan password yang ditambah tidak akan terhapus. Jadi selain user dan password semua akan terhapus. Yang kedua adalah no default configuration, yaitu semua konfigurasi akan di-reset atau dihapus tanpa terkecuali dan tidak akan membuat router menjadi settingan default pabrik. Kemudian do not backup, yaitu semua konfigurasi akan di-reset termasuk file backup. Jadi ketiganya memiliki
perbedaan masing-masing. Namun, ketika memilih salah satu dari ketiga types of ini, reset ini, nanti hasilnya semua konfigurasi akan ke reset dan sama hasilnya ketika kita menggunakan hard reset, yaitu akan mengembalikan settingan router menjadi pengaturan pabrik. Sekarang kita lanjut ke basic konfigurasi Mikrotik yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah User Login Management. User Login Management digunakan pengguna sebagai aturan untuk mengakses router board. Menu yang digunakan untuk mengatur user login terdapat pada menu sistem, kemudian masuk ke user. Manajemen user dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu user, pengguna yang berisi username dan password dari suatu user, grup sama dengan atau profil pengelompokan user berdasarkan penentuan privilege yang didapat dari suatu user. Dalam hal ini terdapat 3 privilege yang dapat disetting sesuai pilihan, yaitu full, user dapat melihat menulis konfigurasi dan dapat melakukan konfigurasi dengan bebas. Read, user hanya dapat melihat isi menu dalam router board tersebut dan tidak dapat melakukan konfigurasi. Write, user hanya dapat mengkonfigurasi saja dan tidak bisa melihat hasil konfigurasi. Berikut tutorialnya. Oke, yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke user. Nah, di sini ada user, groups, dan menu-menu lainnya. Nah, di bagian ini ada full, read, sama write. Yang full ini dia mendapat akses, dapat melihat, menulis konfigurasi, dan dapat melakukan konfigurasi secara bebas. Di read, user hanya dapat melihat isi menu dalam router board tersebut dan tidak dapat melakukan konfigurasi. Di write, user hanya dapat mengkonfigurasi saja dan tidak bisa melihat hasil konfigurasi. Nah, di sini admin mendapatkan akses full, yaitu user dapat melihat konfigurasi. Sekarang kita masuk ke tutorial yang selanjutnya. Yaitu merubah tanggal dan waktu. Untuk merubah tanggal dan waktu ini cukup mudah ya. Kita langsung masuk ke sistem, kemudian clock. Kemudian kita isikan waktu, tanggal, dan zona waktunya. Berikut tutorialnya. Oke, untuk merubah tanggal dan waktu kita masuk ke menu sistem, kemudian clock. Nah, di sini kita bisa merubah waktu sesuai yang kita inginkan. Tentunya sesuai dengan zona waktu ya. Nah, di sini kita bisa merubah waktunya. Kemudian kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Tutorial yang selanjutnya adalah enable, disable, uninstall paket Mikrotik. Untuk mengelola paket ini kita masuk ke sistem, lalu package. Mari kita mulai tutorialnya. Untuk enable, disable, uninstall paket Mikrotik, kita masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke package. Ini dia. Nah, di sini kita pencet satu. Nah, kita bisa pilih enable, disable, uninstall, atau dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang berikutnya. Tutorial yang selanjutnya adalah melihat versi dan spesifikasi router board. Untuk melihat versi dan spesifikasi router board Mikrotik dapat kita lakukan dengan memilih menu sistem, kemudian masuk ke resource. Jadi yang pertama-tama adalah kita buka menu sistem, kemudian kita masuk ke resource. Nah, di sini kita bisa melihat spesifikasi router board kita. Oke, kita lanjut ke tutorial yang berikutnya. Tutorial yang selanjutnya adalah upgrade atau downgrade versi OS router board Mikrotik.
Upgrade OS Mikrotik digunakan agar routerboard selalu up to date untuk memperbaiki bugs ataupun adanya penambahan fitur-fitur baru dari Mikrotik. Yang harus diperhatikan adalah aturan level dan lisensi pada routerboard. Untuk versi update dapat memilih versi yang stable atau stabil karena versi ini adalah versi yang sudah stabil dalam performanya. Untuk melakukan upgrade atau downgrade harus mengetahui terlebih dahulu arsitektur dari routerboard kit, apakah MIPS B, SMIPS, ARM, ataupun x86. Untuk paket upgrade atau downgrade bisa di-download di link yang tertera. Kemudian setelah download, ekstrak file zip yang tadi sudah di-download dan drag and drop paket MPK tersebut ke dalam Winbox pada menu file. Kemudian reboot routerboard tersebut, kemudian buka kembali Winbox pada menu sistem, kemudian masuk ke resource seperti video tutorial yang sebelumnya yang melihat spesifikasi routerboard. Untuk mengecek versi paket apakah sudah terupdate atau belum. Untuk downgrade caranya hampir sama, yaitu drag and drop paket. Perbedaannya terdapat pada paket yang kita upload ke routerboard adalah paket yang versi terdahulu dari versi paket yang digunakan. Terakhir, jangan lupa reboot routerboard agar paket tadi langsung dieksekusi. Sekarang kita masuk ke tutorial yang selanjutnya, yaitu backup, restore, dan export import. Backup dan restore. Untuk melakukan backup dan restore, pilih menu Files, langsung masuk ke tampil jendela file list, kemudian klik tombol backup. Nama file backup akan di-generate secara otomatis oleh router berdasarkan tanggal dan jam backup yang dilakukan. Sedangkan untuk melakukan restore, pilih nama file yang digunakan, kemudian klik tombol restore. Export dan import. Untuk melakukan export dan import hanya dapat digunakan fasilitas CLI pada terminal. Buka menu new terminal pada Winbox. Hasil dari proses ekspor berupa file yang berada pada menu file, kemudian file list. Kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita coba backup dan restore terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke menu file. Kemudian di sini ada daftar yang ingin kita backup atau kita restore. Kemudian klik tombol backup ini. Untuk restore, kita tinggal klik tombol restore yang ini. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.